memberi salam. Belum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, semuanya sehat? Sehat, Bu. Hari ini siapa yang nggak sekolah? Ada hadir semua? Hadir, Bu. Semuanya hadir. Oke, pelajaran kita hari ini, sebelum memulai pelajaran IPAS, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo dimulai, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baiklah, pelajaran kita hari ini IPAS. Silakan dibuka buku. Sebelum kita sama-sama raya, kita masuk subtema 1, pengaruh aktivitas manusia terhadap Lingkungan. halaman 162. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat memahami berbagai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, agar kalian dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memberikan atau mengusulkan solusi untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pertama, perubahan lingkungan. Ekosistem dapat mengalami perubahan kedua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kedua, penggunaan bahan kimia. Sebagian besar kegiatan manusia melibatkan penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida dalam pertanian.
menyebabkan akar-akar tidak lagi dapat menyerap dan menahan air hujan. Akibatnya, hal ini memicu terjadinya banjir, longsor, polusi udara, serta mengakibatkan hilangnya habitat dari hewan-hewan di hutan. Keempat, pemburuan liar. Pemburuan liar memanfaatkan hewan atau bagian tubuhnya seperti rambut dan kulit dapat menyebabkan kematian dan mengganggu ekosistem. Kelima, pembakaran bahan bakar. Bahan bakar berfungsi untuk menggerakkan kendaraan bermotor atau mesin industri. Proses pembakaran bahan bakar ini dapat menimbulkan emisi dan menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Keenam, merusak terumbu karang. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat bagi ikan-ikan kecil untuk hidup dan berkembang biak. Jika terumbu karang hilang atau mengalami kerusakan, ikan-ikan kecil yang berjatuh padanya akan menjadi mudah sasaran bagi ikan besar yang dapat mengakibatkan kepungan mereka. Ketujuh, pembuangan limbah dan sampah. Pengolahan limbah atau sampah yang tidak benar, seperti pembuangan limbah dan sampah ke sungai, dapat menyebabkan lingkungan sungai rusak dan hewan di dalamnya mati.
Ada dampak positif dan ada negatif. Yang positifnya apa dari video itu tadi? Kemudian yang dampak positifnya dari aktivitas manusia. Dulu manusia tinggal di mana? Goa kan? Di goa. Sekarang ada yang tinggal di goa nggak? Nah, di mana tinggal? Di perumahan, di perkotaan, di pedesaan, di rumah. Jadi ada aktivitas yang positif. Kemudian yang negatifnya, dampak negatifnya. Dari aktivitas kita sehari-hari, kita makan, kita jajan, kita belanja, ada sampah yang kita buang kan? Ada. Jadi apa akibatnya kalau sampah itu menumpuk? Coba kita lihat di Bagan Batu. Dampak positifnya ada pasar, memudahkan kita untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi ada juga dampak negatifnya. Apa dampak negatif dari adanya pajak lama? Ada menumpuk sampah. Akibatnya apa? Bau, polusi udara. Oke, bagus. Sekarang kita diskusikan. Bagi LKS-nya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Dengan kelompoknya, tulis nama kelompoknya, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan berdiskusi. Jawabnya, Bapak sekalian diskusikan secara berkelompok pertanyaan di bawah ini, ya. Kemudian hasil diskusinya, setelah hasil diskusinya nanti dipresentasikan di depan masing-masing kelompok. Kemudian jawabannya hasil diskusi kalian silakan dituliskan di lembar yang kedua. Oke, silakan berdiskusi. Apa saja aktivitas manusia yang ditunjukkan dalam video dari video tadi ya?
menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 Nus. Aktivitas silakan dulu. Lanjut kelompok selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kali ini saya akan Bacakan hasil diskusi. Saya membacakan hasil diskusi kelompok tani. Aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan, adanya pajak atau pasar. Dampak positif, berbelanja menjadi mudah karena dekat. Dampak negatif, dampak menumpuk di tengah jalan. Solusi yang dapat dilakukan, kompromi terbuka di tengah jalan. Membuang sampah, tidak membuang sampah di tengah jalan. Oke, sudah. Apa tadi aktivitasnya? Pembangunan, Adanya pajak dan adanya pajak lama atau pasar. Oke, silakan dulu. Selanjutnya, kelompok Fatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok bulan akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan, yaitu membangun perumahan. Dampak positifnya bertambahnya tempat tinggal manusia, dan dampak negatifnya yaitu berkurangnya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu menanam tumbuh-tumbuhan dan tanam tanaman di halaman rumah. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Pagi. Selanjutnya, Terima kasih.
kualitas udara tidak buruk. Ya, bagus. Silakan duduk. Kemudian dari Bapak-Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil diskusi kalian tadi, kita dapat ketahui bahwa aktivitas manusia, bentuk-bentuk aktivitasnya yang pertama adalah pembangunan perumahan. Kemudian yang kedua, apa lagi? Pembangunan pasar. Dan kemudian yang ketiga, pembangunan pertokoan atau pusat perbelanjaan. Kemudian apa lagi? Yang bermanfaat bagi manusia. Pembuatan taman kota, ya kan? Pembuatan taman kota. Di mana ada taman kota? Di kota-kota besar ada biasanya. Ya. Pembangunan sekolah ada nggak? Bermanfaat nggak? Nah, pembangunan sekolah. Bermanfaat nggak ini? Positif nggak? Oke. Kalau untuk aktivitas negatifnya, dampak negatifnya, dampak negatif dari pembangunan pasar apa? Penumpukan sampah. Penumpukan sampah. Ya kan? Apa akibatnya? Bau, polusi udara, kemudian banjir, kemudian lalat, ya kan? Menimbulkan banyak lalat. Solusinya apa? Solusinya ya, tidak buang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Pembangunan logo. Dampak negatifnya bisa jadi dulu itu hutan, ya kan? Penebangan pohon. Solusinya iya, aktivitas yang bisa kita lakukan sendiri adalah menanam pohon atau reboisasi, ya kan? Di rumah bisa kita di lingkungan rumah sendiri tanam pohon sendiri, ya. Itu walaupun kecil bisa berdampak juga bagi kita. Nih, bagaimana keadaan air di lingkungan kalian? Dan ada satu wilayah itu yang lingkungannya memang kotor, ya, sudah tercemar, apalagi air yang dekat dengan pabrik, ya kan? Sungai yang dekat dengan pabrik, itulah pencemaran dari aktivitas lingkungan, aktivitas manusia yang negatif, pencemaran lingkungan. Oke, baiklah. Sekian pelajaran kita hari ini, ya, aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi mulai dari diri sendiri lakukan hal-hal yang positif,
Contohnya, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, hal kecil yang bisa kita lakukan. Baiklah, demikian pelajaran kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi